Hari ini gue udah di studionya Jero Apel, salah seorang seniman dan juga pendeta dari Bali. Ini adalah salah satu seniman yang keren banget dan kita bakal ngeliat karya-karyanya. Apa kabar, Jero? Baik, Bung. Waduh, Jero, boleh kita ngeliat karyanya sambil diceritain sedikit? Ya boleh, silahkan. Mungkin dari awal dari sini dulu kali ya, Jero. Yang ini kalau Balinya ya ada cerita saudara empat ya, mungkin di Jawa juga dikenal juga saudara empat. Dari kita masih kita janin, dijaga oleh saudara mistik kita dari yang empat saudara yang kita kalau di Bali disebut Anggapati, Prajapati, sama Banaspati, Banaspati Raja. Nah, ini yang nantinya akan mengantar atau membawa pikiran-pikiran kita untuk ke selanjutnya. Nah, dan juga sebagai penjaga diri kita. Nah, apabila kita memanfaatkan pikiran kita ke arah yang baik, kita akan siklusnya menuju ke alam surga. Tapi kalau bila kita mengarahkan ini ke yang lebih negatif, atau juga sebenarnya sih bukan negatif sekali ya, tapi cuman ada jalan percepatan, ada jalan low-nya gitu. Nah, dia akan menemukan yang ke arah yang mungkin agak menyeramkan, tapi tujuannya akan menjadi sama, yaitu kembali menjadi satu tujuan. Nah, simbol-simbol perahu ini sama juga dengan perahu kita mengarungi kehidupan, Nah, di sini akan banyak goda-godaan, dan godaan itu akan menjadi suatu pelajaran, banyak cerita dengan acara-acara modenya yang saya anggap sebagai simbol-simbol komunikasi, pengetahuan, kehidupan, segala macam. Nah, itu kembali siklus akan berputar. Jadi ini cerita kayak surga dan neraka juga ya di satu sisi ya. Makanya awalnya dari saudara empat kita yang di sini. Di sini digambarkan dengan empat muka ya, disimbolkan empat muka. Mirip kayak muka barong ya, Pak? Ya, kalau Banaspati itu kan hampir memang barong sendiri, itu yang disimbolkan. Tapi karya Jero itu emang rata-rata menceritakan sesuatu yang kayak gimana sih? Dari kehidupan dan juga ada beberapa dari sumber-sumber sastra ya, cerita. Itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, apa yang saya jalankan itu kan dari awal, dari kecil sampai menjadi seorang seniman sampai sekarang. Karena banyak cerita-cerita yang masih kelam di masa muda yang dulu. Nanti mungkin akan saya ceritakan lagi. Waduh, itu kayak menarik sih. By the way, lo harus dengerin sampai habis karena emang di sini bakal ada kita interview langsung sama Jero, di mana lo bakal amazed dengan ceritanya beliau dari sebuah kegelapan menjadi satu penerangan yang luar biasa banget. Ini apa, Jero, kalau di sebelahku ini? Ini ada seorang biksu ya, mungkin seorang spiritual yang saya gambarkan berupa biksu, tapi itu sebenarnya cerita sebuah perjalanan manusia atau perjalanan saya sendiri juga gitu. Karena dari dulu perjalanan dari kegelapan yang memang sangat kelam sekali. Nah, dengan simbol-simbol tengkorak ini saya mengibaratkan bahwa inilah perjalanan yang murni, karena simbol tengkorak itu adalah kemurnian bagi saya, kesujatian. Karena apa? Dia sudah tidak membawa pikiran-pikiran, indera-inderanya, yang tersisa adalah tengkorak itu sendiri. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan kemurnian untuk menuju yang dari gelap mencapai yang terang. Itu segini misalnya. Jadi emang benar-benar diceritakannya, digambarkan di sini dengan tengkorak dan perjalanan yang ya, dan kita juga kan tidak pernah luput dari seperti ini menjadi sesuatu yang bongkahan tengkorak itu sendiri gitu. Makanya itu kita harus dalami sendiri perjalanan kehidupan kita. Itu berarti emang karya-karyanya tuh penuh dengan spiritual ya, Jero. Tapi ini dua, Jero. Karya ini dan itu ada rasa yang berbeda dengan karya yang ini. Yang ini memang sih kalau sama yang karya tadi, ini pas saya dari bahan dari abu vulkanik, dari pewarnanya, karena saya dulu pernah mengalami ada historinya bagaimana saya sempat memakai abu vulkanik itu sendiri. Waktu Gunung Merapi kemarin meletus, Semeru, gunung abu vulkanik Semeru, dulu kita sentuh pas waktu bencana Gunung Semeru. Nah, saya ada pas pameran
karya. Dulu waktu di Jakarta ya ada pamerannya, saya nggak sengaja membawa 9 lukisan gunung, saya bawa dengan gunung. Nah pas waktu pameran itu terjadi bencana Gunung Semeru khususnya. Nah pas kembalinya karya dari 9 karya itu ada 3 karya saya lelang. Nah habis itu ada beberapa penawaran dan hasilnya 100% saya donasikan untuk bencana Semeru. Nah saya hanya meminta dari tim relawan yang mengantarkan donasi itu hanya minta abunya aja buat masuk. Saya sebenarnya untuk kenang-kenangan bahwa saya pernah berbuat terhadap Semeru. Nah setelah itu abu itu sampai di rumah, ini mau diapain, apakah cuma sekedar untuk kenang-kenang, tapi tersirat pikiran bahwa kita coba aja dari bahan abu ini kita menjadikan sebuah karya. Nah salah satu ini adalah karya dari abu vulkanik. Kalau aku ngelihatnya Jero, penglihatan pertama agak serem ya. Ya sih. Apa sih ceritanya yang ini? Nah ini sama kalau dari inspirasi saya dan ada beberapa saya baca di buku bahwa apabila kita melakukan sesuatu atau melakukan, anggaplah kita untuk menuju ke ketuhanan, anggap ini sebagai seorang tokoh ibu ya, ibu yang jelas ibu itu adalah yang menciptakan kita lahir dari rahim ibu. Untuk mendekati beliau kita tidak usah memakai kepala, kita potong kepala, kita lepaskan kepala, karena apa, di kepala itu tersimpan pikiran, indera-indera kita yang juga kadang-kadang dari kemurnian juga itu juga bisa nggak ada. Dekatkanlah dirimu terhadap aku dengan hati, makanya hilangkanlah kepalamu. Oh, jadi ceritanya sebenarnya ini tentang ya kebaktian juga. Kebaktian kita gitu ya. Tapi nah, awalnya dari Semeru itu sendiri, karena memang kita tidak ada membawa urusan yang lain untuk berdonasi ke Semeru. Itu memang dari hati kita sendiri, dari niat kita sendiri gitu loh, untuk membantu. Bukan ada yang mau biar kita dapat ini itu enggak. Makanya saya lepas aja kepala, saya serahkan hati saya gitu. Malah akhirnya menjadi satu ciri khas tersendiri di dalam karyanya ya Jero. Ini berarti di belakang kayaknya masih ada beberapa karya, boleh dilihat juga Jero. Ini beda lagi rasanya. Ini siapa Jero kalau boleh tahu? Ini salah satu, saya sebelum diinisiasi sebagai jadi pemangku. Kalau pemangku mungkin kalau nasionalnya disebut pendeta ya. Kalau di Bali itu pemangku namanya. Sebelum saya diinisiasi, saya pernah kebayang melukis ini sih sebenarnya otodidak, tak ada inspirasi, enggak saya gambar siapa, enggak. Nah pas waktu saya melukis ini, saya melakukan suatu inisiasi. Nah yang menginisiasi saya dulu ternyata wajahnya mirip dengan seorang pendeta ini gitu loh. Dan ini ceritanya juga mengalir sendiri aja. Kenapa saya senang dengan seorang Brahmana, kalau di Bali kan sudah Brahmana yang sudah melakukan Dwi Jati namanya, yang sudah disucikan posisinya. Semoga pikiran saya sendiri juga untuk kedepannya bisa lebih bersih, dan mungkin beliau akan menjadi satu panutan saya ke depannya untuk menjalani kehidupan di hari terakhir. Jadi ini sebenarnya dari sebuah inspirasi imajinasi, ternyata pas waktu inisiasi beliau Adam seperti ini. Sebuah tarikan bersama ya Jero. Nah ini ada beberapa karya lainnya, berarti seri abu juga ya Jero? Yang ini seri abu. Setelah saya mendapatkan abu vulkanik itu masih terbayang dengan gimana bencana itu terjadi di sana. Salah satu anak-anak sudah melihat desanya atau yang lain dilahap-lahap atau kekeringan. Nah ini juga mereka sampai ekspresinya gimana. Jadi ini mengcapture apa yang mereka rasakan ya? Ya. Kalau kuda di belakang, yang kuda ini banyak sekali mungkin harapan mereka ya. Kalau orang dulu tuh mereka berharap sekali bencana ini cepat hilang dan juga mendapatkan kembali kehidupan normal, ekonomi segala macam. Itu kan seperti udah sembrani ini membawa berkah. Ini apa tadi Jero namanya? Kayak aku sering ngelihat hampir Mondre. Ada kalau
aslinya Modre di Bali itu ya huruf-huruf aksara suci yang dipakai dengan pikiran, dan itu juga tidak boleh sembarangan dibuat, kecuali seseorang itu sudah melakukan satu prosesi inisiasi baru boleh melakukan huruf-huruf ini. Saya sebenarnya mengaplikasikan Modre ini karena dulu memang sangat senang sekali melihat kumpulan-kumpulan huruf-huruf Bali. Nah, itu saya seolah-olah aplikasikan menjadi sebuah cerita dari apa yang terjadi gitu. Tapi nggak boleh sembarangan tuh maksudnya gimana? Karena pengaruh dari kekuatan energi huruf-huruf itu besar sekali, karena setiap huruf itu ada simbol-simbol dari dewata-dewata yang menjadi sebuah huruf. Itu yang memang tidak boleh sembarangan. Yang memang yang melakukan juga harus diinisiasi kependetaan dulu gitu. Wah, kadang-kala juga efeknya juga menjadi suatu kebingungan buat orang yang melakukan. Jadi linglung gitu ya? Waduh, serem juga berarti karyanya. Menarik tapi ya. Ini ada beberapa karya lain deh. Berarti Jero nih karyanya ada berapa karya sih di dalam juga masih ada berarti? Ya, coba silahkan aja, coba kan. Ini masih proses sih, masih proses dalam pembuat karya karena ada mau persiapan untuk pameran berikutnya untuk mengangkat tema abu vulkanik sendiri. Ini bakal ada pameran juga tentang abu vulkanik ini ya? Yang sekalian untuk pembuatan buku biografi saya yang ke-50 tahun di usia saya, yang dibukukan Golden Age. Lo kalau mau ngelihat detailnya atau lo mau tahu tentang pameran atau acara dan bukunya, semua bakal gue taruh di bio. Jadi bisa lihat langsung di bio. Aku sebelumnya pernah kemari juga kan, Jero. Aku kayaknya pernah ngelihat karya ini sebelumnya kan. Ini abu pertama mungkin ya, salah satu. Karya yang kedua ya. Ya yang kedua setelah mendapatkan abu vulkanik. Ini salah satu cerita suatu persembahan. Figur wanita menari itu adalah suatu persembahan. Dia mempersembahkan seluruh badannya untuk Semeru. Itulah, ini adalah figur di balik energi kekuatan Semeru itu sendiri, gunung itu sendiri. Jero, kalau secara teknikal ya, aku penasaran juga. Karya Jero yang sekarang ini, kalau aku perhatiin lebih monokrom secara coloring ya. Ya. Apa ada apa dengan hal itu apa? Satu memang untuk mengangkat karakter abu itu biar kelihatan. Abu kelihatan, dan cuman saya juga nggak mau melepas dari karakter yang dulu dengan berbagai warna, makanya saya dimakan dari beberapa yang monokrom ditimpa dengan garis-garis ekspresi goresan impresnya lagi. Jadi emang ini penggabungan beberapa teknikal juga ya, di satu sisi ada monokromnya. Iya, monokromnya, tapi di satu sisi juga ada ekspresionis garis yang sangat kuat ya. Karya apa lagi nih Jero yang mau ditunjukin Jero? Kayaknya ini masih termasuk dari salah satu series ini berarti ya? Ya, dari karya ini menceritakan bahwa si biksu ini dia berdialog dengan sebuah tengkorak. Sebuah tengkorak itu yang mereka lihat adalah sebuah masa depan. Sepertinya dia akan menjadi suatu masa depan yang seperti ini. Makanya dari hidup ini dia sudah mulai akan mempelajari dirinya. Apa yang harus kita lakukan sebelum menjadi sebuah seonggok tengkorak ini, yaitu dengan jalan melepaskan indera segala macam, juga ikat-ikatan keduniawian. Itu yang mereka akan tuju. Makanya sebelumnya mereka harus sering dengan melihat dan biasa memberanikan diri bahwa ini bukan sesuatu yang menyeramkan, ini adalah masa depan kita sendiri. Ini kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jelas lagi. Gue bakal ngajakin Jero Apel buat ngobrol dan bakal ngebahas dari awal hidupnya sampai prosesnya sampai sekarang. Gue spill dikit, beliau sempet sampai hilang pikiran atau bisa dibilang gila sampai menjadi seorang Jero yang luar biasa, dan lo bisa ngelihat impact-impactnya di dalam kekaryaan dan juga movement-movement sosialnya. Pak Jero Apel, boleh cerita nggak sedikit apa perjalanan hidup? Karena aku tahu Jero Apel nih salah satu seniman yang perjalanan hidupnya kayak roller coaster kelihatannya. Ya, mungkin saya ceritakan pengalaman hidup
Dari memang dari terpuruknya sampai saya menjadi seorang sekarang ini. Tadi apa masih di bangku SD ya, di bangku SD sudah mau ngajak ke SMP. Memang sih dari SD itu sudah senang coret-coret menggambar. Nah cuman saya paling nggak senang sekolah pas itu, nggak senang sekolah. Kebanyakan anak bolos, terus sampai di SMP cuman sampai di kelas 1 SMP aja gitu loh. Karena itu udah kebanyakan kita senang lukis, terus juga ekonomi juga nggak bagus, kita juga jarang di rumah pas waktu itu juga jarang nggak senang di rumah. Dari orang tua kebingungan mencari, karena saya juga mengaplikasikan seni saya di jalanan dulu, sering banyak bikin baliho, terus yang lukis di dinding gitu punya Street art ya? Ya street art. Nah akhirnya karena keasikan di dunia itu saya berhenti di SMP kelas 1. Saya nggak melanjutkan lagi sekolah. Nah di perjalanan menuju ke jenjang hidup yang lain itu memang sangat dipengaruhi lingkungan pas masa itu. Dunia orang-orang muda zaman dulu itu lumayan sangat mempengaruhi pikiran kita. Salah satu baru munculnya ada tato, kedua belum lagi narkoba, terus belum lagi miras segala macam, itu saya ikutin. Tapi masih di dunia berkesenian banyak saya juga mengambil di dunia tatonya. Dunia tato masih yang dengan menggunakan alat manual ya, karena itu juga masih berhubungan dengan seni gitu. Saya lakukan, dan orang-orang di sekeliling juga sudah menganggap ini udah tak benar sekali, karena kan diidentikan dengan kejahatan, terus belum lagi premanisme itu yang terdahulu. Ini full tato ya sekarang Pak? Ya sambil akhirnya saya mulai mau masuk ke hidup keluarga. Nah itu masih belum jelas apa yang saya kerjakan. Umur berapa kawin tuh? 27 tahun. Nah, segitulah. Yeah. Saya memorinya udah agak bagus lagi. Di sana saya sempat bekerja di salah satu diskotek yang ada di Bali awalnya. Yang pertama dari diskotek itu saya menjadi di interiornya. Nah karena pekerjaan berhubungan dengan diskotek, saya rumus di narkoba. Masuk di narkoba sampai menjadi drug dealernya juga. Oh sampai jadi Iya sampai seperti itu saya lakukan. Terus pemakaian akhirnya saya sempat overdosis. Berarti dengan jumlah yang besar ya waktu itu? Jumlah yang besar memang. Akhirnya sempat direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Nggak bagus. Oh berarti benar udah sampai kena ke mentali ini ya, udah kejiwaannya udah kena ya Pak? Saya lari-lari di sepanjang jalan, terus karena dengar bisik kan mungkin paranoid ya. Delusi berarti ya Pak? Udah mendengar halusinasi, memang halusinasinya tinggi sekali. Nah itu anak masih usianya sekitar 1 tahun baru aja, belum lagi 1 tahun, 8 bulanan. Itu saya tinggalkan sampai kadang 5 hari, 1 minggu, 2 minggu saya nggak pulang. Ya. Karena takutnya saya membawa narkoba, bawa barang untuk yang diedarkan, pokoknya biar aman untuk anak istri. Sempat suatu ketika saya pulang dengan masih membawa barang karena masih terlalu rindu sekali sama anak. Saya peluk anak, di kantong saya masih ada barang. Nah itu pecah. Narkoba itu pecah sampai menyiram muka si anak saya yang masih bayi. Nah itulah takutnya luar biasa, dan akhirnya jumlahnya gede dong Pak kalau sampai pecah itu? Ya banyak putih mukanya. Dan saya udah takut sekali, tapi untunglah selamat. Mungkin nggak tahu ya ada efeknya apa nggak tahu. Tapi
alhamdulillah masih sampai sekarang sehat anak. Nah, di pas waktu masa pemakaian di zamannya memang lagi hukumnya sih nggak begitu dikejar-kejar sampai sekarang. Sampai bisa. Dan dari hasil penjualan pun saya kadang-kadang memang bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk hanya cukup dapat saya memakai gitu. Dapat memakai biar jual dapat memakai untuk menjadi penopang untuk sendiri, karena mungkin pemakaian kalau besar. Akhirnya saya dan juga habiat saya istilahnya udah nggak benar di lingkungan. Akhirnya saya diajak oleh keluarga, dan itu pun saya dikibulin bahwa ayo kita berangkat mancing aja. Dan itu berangkat mancing, saya ikut aja. Tahu-tahu saya diturunin di rumah sakit jiwa. Habis itu saya sempat berontak karena udah diinjeksi. Akhirnya sadar udah nggak ada, udah saya ada di dalam. Nah, di dalam rumah sakit itu sendiri saya masih melakukan menjalankan hobi saya sebagai melukis gitu. Saya suruh kirim orang tua membawa perlengkapan seperti kanvas, minyak, cat, segala macam. Nah, ada situasi ketika saya menggambar di bawah di ruangan isolasi, karena di sana kan memang agak minim ruangan untuk kita melakukan berkarya. Nah, kebetulan saya minta ruangan dikasih di isolasi ya. Setelah lukis sana, tahu-tahu listrik mati. Saya mencoba mencarikan penerangan untuk biar bisa melakukan. Nah, bahan untuk mencuci kuas itu kebetulan dari bensin sendiri. Nah, pas saya menyalakan korek untuk nyari penerangan, bensin itu tersenggol. Akhirnya rumah sakit itu kebakaran. Satu blok hampir habis semua. Oh, kebakaran bener besar ini? Besar, satu ruangan itu dulu disebut ruangan Krishna, untuk rehabilitasi. Itu semua pasien kabur semua. Pakaian saya habis, ya cuman bawa sarung aja. Nah, ada uniknya setelah saya dari dokter yang lain kan nggak tahu kalau saya itu dikirain sengaja membakar, padahal saya mungkin akhirnya saya dimasukkan ke ruang bima. Ruang bima itu kalau kondisinya memang benar-benar gila sekali, itu orang ngamuk kayak penjara, orang udah nggak lihat siapa-siapa. Nah, saya dimasukin ke sana. Nah, sampai di dalam itu saya diikat tangan satu tempat di tempat tidur itu diikat, dipasung ya gitu, kayak dipasung gitu. Karena pikiran saya memang masih gila benar sampai bakar rumah sakit gitu. Pas diikat itu yang lebih parahnya nih, orang gila-gila yang memang asli gila ya. Saya nggak gila sih sebenarnya. Asli gila, pakaian saya dijarah, ditelanjang bulat sama orang-orang di sebelahnya. Saya teriak-teriak satu malam itu. Akhirnya saya mau dilepas. Kadang-kadang sampai digigit nyamuk itu saya nggak bisa garuk, nggak bisa garuk. Paling siksanya udah lepas sekali itu. Nah, pas saya udah dilepas, saya sempat nyelinap mencuri sarung selimut rumah sakit sama baju rumah sakit. Akhirnya saya keluar, saya telepon keluarga, saya suruh bawa pakaian. Mereka nggak percaya, karena ada yang udah bilang, mungkin udah bilang minta minta pakaian, dia udah nggak percaya lagi. Nah, akhirnya dia mau membawakan saya pakaian setelah melihat di koran. Membaca di koran bahwa rumah sakit itu benar terbakar. Terus saya dikirim gini. Setelah itu setelah proses itu saya kembali beberapa tes, saya belum kuat. Maksudnya pikiran nggak bisa menyelesaikan tes untuk biar di statusnya sembuh.
Maksudnya tes kejiwaan ya, Ya, Bang? tes kejiwaan. Hmm. Akhirnya saya melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Oh, lari berarti keluarga itu. Ya, melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Nah, pas keluar dari rumah sakit jiwa itu, saya ada pinjam pasien sepeda pasien di sana. Tapi saya bawa sepeda sana buat olahraga, saya pinjam, saya bawa kabur, saya buang di pinggir jalan. Ada angkot, saya naik angkot. Nah, angkotnya mau mana, Pak? Bawa ke Sanur saya. Ya udah tahu gelagatnya karena saya buang sepeda nih, ngapain buang sepeda. Oh ya, baik naik gitu. Nah, terus muter, saya udah karena payah, saya tidur aja di angkot. Nah, tapi pas waktu baliknya saya diturunkan di depan mantri sama angkotnya. Mantri di depan Di rumah sakit kembali dia muter lagi. Baru nyampe, loh kok di sini lagi ya? Dia udah ketawa gelagatnya. Akhirnya saya lagi diam di di rumah sakit. Dan satu ketika memang pagi-pagi saya sempat lagi melarikan diri. Oh, 2 kali jadi melarikan. Ya, 2 kali. Akhirnya saya sampai di rumah. Nah, sampai di rumah itu bukan artinya kita selesai permasalahan di urusan kejiwaan, karena sampai di rumah saya harus berpikir gimana mencari nafkah, bagaimana mencari kehidupan untuk anak istri. Karena sulitnya siapa yang percaya bekas pasien rumah sakit jiwa memberikan pekerjaan kepada saya. Akhirnya saya sempat putus asa, bukan bunuh diri, tapi nggak artinya nggak sampai mati gitu, karena saya bentur-benturkan kepala, cuma nggak pecah. Benjolnya besar sekali. Oh, sampai besar sih. Ya, itu karena kondisi keadaan juga ya. Ya, keadaan juga sangat sulit, itu yang bikin stres sebenarnya. Gimana di lingkungan di rumah semua tahu kalau saya itu adalah pengedar narkoba, belum lagi kena sakit jiwa. Dan itu tabu banget di zaman itu kan? Pasti. Nah, setelah itu saya coba mulai membangun diri saya dengan menuju urusan spiritual. Tujuannya spiritual adalah cuma untuk biar bisa terlepas aja sih dari narkoba dan yang lainnya dalam itu. Saya pindah dari rumah tua, tinggal di yang tempat saya dari hidup kecil hidup ada mie instan dibagi berempat sama anak sama istri, ya fighting lah. Nah, dari sini saya sudah mulai lakukan mulai dari teman-teman yang masih menaruh kepercayaan terhadap saya, yang cuma bisa diberikan kepercayaan adalah memberikan pekerjaan seni gitu. Dari membuat desain baju kaos dulu, bikin usaha sablon, terus sambil melukis juga sih, akhirnya bisa mempercayakan publik itu bahwa saya sembuh dan artinya bisa bekerja. Dari pengalaman yang saya pernah alami itu, sampai juga pernah dulu dari BNN sendiri, karena mungkin tertarik dari kisah cerita itu, berikan suatu sebagai duta anti narkoba juga gitu ya. Jadi berarti dari BNN minta buat jadi duta anti narkoba, padahal dulu tuh perjuangan yang luar biasa malah jadi dibalik. Yang saya pikir ini jadi akhirnya seperti kegelapan itu membawakan kita suatu pembelajaran yang murni jadinya. Itu memang tidak ada tidak ada sekolahnya sih ya, memang dari pelajaran dari alam sendiri, itu yang bisa saya baca, saya tangkap. Nah, dari dari pengalaman itu mungkin nanti akan ada rencananya saya akan terbitkan buku untuk biografi saya, mungkin untuk detailnya mungkin lebih banyak mungkin nanti ya, siapa tahu masih bisa berumur panjang dan bisa berkarya. Mungkin di dekat-dekat ini, dan sekarang sih kita mulai proses, semoga bisa memberikan manfaat untuk dari anak-anak yang mungkin sekarang masih kena, kalau ada keinginan untuk mau berubah. Yang jelas
apa yang kita bisa, apa yang kita sudah wariskan dari sananya, itu yang harus kita bakar menjadi suatu semangat. Mungkin satu yang aku pengen tanyain ya, tadi kan Pak Apel ngomong masalah gimana dengan kesenian itu salah satu jadi kepercayaan. Apa sih turning pointnya atau apa sih impactnya dari kesenian itu sendiri? Kalau kita ngelihat sekarang karya-karya, tadi kita udah ngobrolin tentang karya yang luar biasa, gimana impact yang benar-benar kerasa apa dari kesenian itu sendiri di dalam kehidupan Pak Apel? Saya yakin bahwa Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berkarya melukis. Nah, lukisan ini pun akan sebagai penyembuh saya dan yang bisa menghidupi saya. Artinya Tuhan itu sudah jauh sebelumnya memberikan kita suatu kemampuan, itu yang harus kita manfaatkan, bukan diabaikan. Makanya saya sangat yakin bahwa dengan menjalankan dengan melakukan satu berkarya, itu yang akan saya pakai seterusnya. Dari perjalanan apapun hasilnya akan kita capai dengan kemampuan tersebut. Kita kurang lebih. Thank you so much Pak Apel buat waktunya. Terima kasih udah dibukain pintu untuk ngelihat karya-karya yang luar biasa banget. Dan ceritanya sih, maksudnya ini jadi sebuah inspiratif buat diriku, insya Allah juga buat teman-teman di luar sana. Kayak maksudnya mungkin kita pernah di satu kondisi yang jatuh atau apa, tapi dengan kepercayaan, dan ini jadi salah satu contoh nyata Pak Apel. Sekarang lo bisa ngelihat segimana kerennya dengan tadi Indomie yang dipotong jadi 4 sekarang dengan kondisi rumah yang keren banget. Thank you so much Pak Apel sekali lagi. Sampai ketemu next one ya Pak Apel. Jangan lupa buat subscribe dan semua detailnya buat yang lo butuhin dari buku segala macam ada di bawah, gue taruh di description. Bareng gue Bill Mukhdar dan Pak Apel, ayo terus kita ledakin seni di Indonesia.